pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asyik membuat best practice. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu best practice guru dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya best practice bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang harus sebenarnya pernah Bapak Ibu semua lakukan. Pernah melakukan semuanya pasti. Dan ini sangat asik sekali apabila kita sudah mengetahui kalau ternyata best practice itu benar-benar satu hal yang menyenangkan. Nah, ini tadi sudah disampaikan, saya hanya sedikit menceritakan gambar itu ketika saya di sebuah sekolah di Jepang sana. Saya mengunjungi sekolah tertua di kota Okayama ya. Nah, ini saya mendapatkan kesempatan seperti ini juga karena dulu pernah membuat best practice. Jadi dari hal yang sederhana hanya membuat best practice kok bisa sampai jalan-jalan ke Jepang. Nah, ini sedikit untuk bisa memotivasi ibu bapak semuanya. Nah, untuk pertama kali kita dalam menyampaikan best practice, saya akan menyampaikan bagaimana cara mencari sebuah ide dalam membuat best practice itu. Nah, kita perlu membagi dua kata dari best dan practice ini. Best itu artinya memang benar-benar yang terbaik, nomor satu. Kemudian practice ini sebuah langkah nyata atau pengalaman nyata. Di sini saya gambarkan dengan sebuah tangan, lambang tangan. Artinya ini sesuatu hal yang dilakukan oleh ibu bapak secara langsung. Tidak ada hubungannya dengan program-program sekolah sebenarnya. Apabila ibu bapak melakukan atau menjadi ketua adiwiyata di sekolah, terus itu bisa dinamakan best practice. Itu tidak bisa dinamakan best practice. Kemudian sekolah ibu bapak menjadi ketua LSS, lomba sekolah sehat misalkan, mau diakui menjadi karya best practice itu tidak bisa. Jadi yang bisa diakui menjadi karya best practice itu adalah yang dilakukan dengan tangan ibu bapak semuanya, ya, dengan tangan sendiri. Bisa dengan bantuan teman lain bisa, namun yang menjadi inisiatif, yang menjadi pemegang kendali pelaksanaan belajar itu adalah ibu bapak semuanya. Nah, di sini ada 5 komponen apa aja yang bisa kita lakukan dalam melakukan best practice ini dalam pembelajaran. Yang pertama adalah media, kemudian metode, pengelolaan, assessment, dan produk. Nah, dari 5 hal ini bisa kita lakukan, bisa kita membuat satu saja, bisa membuat 2, namun ini suatu hal yang harus berkesinambungan. Artinya jangan berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalkan berdiri sendiri-sendiri itu namanya bukan best practice. Jadi tidak ada di sini yang namanya kita membuat media sendiri, kemudian ada metode sendiri. Nah, di sini ketika ibu bapak mempunyai pemikiran, oh saya membuat media pembelajaran gitu. Nah, itu bisa dinamakan sebagai best practice. Kemudian metode pembelajaran, kemudian pengelolaan dalam hal sekolah secara luas, beberapa kelas gitu ya. Kemudian assessment, penilaian, bagaimana ibu bapak membuat suatu bentuk inovasi atau kreativitas dalam hal penilaian, itu bisa dimasukkan dalam ranah best practice. Nah, yang terakhir adalah produk. Produk ini bisa produknya siswa. Ketika siswa ibu bapak semua mempunyai produk yang cukup bagus, cukup spektakuler, nah itu bisa dinamakan, artinya bisa masukkan ke best practice kita, bahwa kita telah mengajar dengan baik, dengan mengeluarkan output berupa produk-produk siswa. Nah, itu bisa menjadi satu best practice tersendiri. Nah, produk ini biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya produk ini biasanya ada di sangkut pautkan dengan pengelolaan dan metode. Bagaimana kita bisa mengelola kelas itu, bisa mengelola siswa, atau dalam metode pembelajaran kita memberikan suatu bentuk pelayanan pembelajaran sehingga menghasilkan produk. Nah, ini bisa digabungkan dalam sebuah best practice. Nah, ini dulu saya juga menulisnya antara metode, pengelolaan, dan produk ini saya jadikan satu menjadi suatu bentuk best practice. Nah, kemudian kita harus melihat yang namanya best practice itu berbeda dengan karya tulis lain. Di sini yang namanya best practice ada impresi atau tekanan yang harus dicermati dalam best practice ini, yaitu adalah
cemerlangan ide. Jadi ide yang cemerlang, yang tergambar dalam best practice itu harus nampak, ya, harus hanya sebuah karya biasa yang sama dengan PTK, misalkan problem based peningkatan nilai peningkatan hasil pembelajaran melalui problem based learning atau apa gitu, itu hal yang biasa. Tidak menunjukkan kecemerlangan ide dari ibu bapak semuanya di sana. Alangkah baiknya ditambahi apa satu yang kira-kira bisa menjadi suatu bentuk apa ya, untuk memperlihatkan itu suatu bentuk yang sangat anti mainstream gitu ya. Dan penyusunannya pun berbeda dengan karya tulis lain. Cukup sederhana kalau yang di best practice ini. Nah, untuk memunculkan sebuah ide di best practice ini, ada 3 hal yang perlu kita ambil. Bisa kita ambil dari hal peristiwa, fenomena, dan momentum. Peristiwa itu satu kejadian di sekitar sekolah yang itu tiba-tiba terjadi. Misalkan di situ ada bencana alam atau apa gitu, yang itu tidak setiap hari ada. Nah, itu menjadikan pemikiran kita supaya bagaimana kita melakukan pembelajaran ini yang berhubungan dengan peristiwa yang tadi barusan terjadi itu. Dihubungkan saja. Kemudian nanti pasti ada inovasi yang muncul di situ. Kemudian fenomena, kalau fenomena ini adalah suatu bentuk peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, yang sudah membentuk pola. Sehingga fenomena ini pasti ibu bapak semuanya sudah paham dengan kondisi sekolah itu. Oh, sekolah ini ternyata banyak, misalkan sekitarnya ada produksi atau tanaman salak, misalkan ada tanaman salak itu setiap tahun ada gitu. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran itu dihubungkan dengan tanaman salak itu. Nah, ide ini bisa muncul untuk perspektif. Nah, yang terakhir adalah momentum. Momentum itu sebuah peringatan yang itu bisa memunculkan ide kita untuk dikaitkan dengan perspektif. Seperti contohnya ketika ini setelah Agustus ada Oktober, itu ada bulan bahasa. Nah, ketika pas bulan bahasa, kita bisa menyelenggarakan pembelajaran di kelas ini yang berhubungan dengan karya sastra misalkan. Nah, itu bisa dikaitkan di situ. Atau di bulan Agustus ini momentumnya adalah momentum kemerdekaan RI. Nah, bisa kita kaitkan dengan HUT kemerdekaan RI. Jadi itu 3 hal yang bisa memunculkan trigger pemicu kita untuk mempunyai ide suatu bentuk perspektif. Nah, ini yang namanya ide abadi untuk tulisan itu adalah masalah. Perspektif yang baik adalah karya yang menyajikan masalah aktual dalam pembelajaran berikut solusinya. Jadi ide itu akan lebih baik kalau ada mengangkat kita sebuah masalah. Jadi kalau misalkan di situ tidak ada masalah, ya kurang menarik perspektif tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa membuat masalah itu menjadi ide? Nah, sekarang saya mengumpamakan di sini ada sebuah kondisi yang diharapkan itu seperti apa, kemudian terjadi ada masalah di situ. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah dalam kita mencari ide, yaitu gap, jarak, ya. Semakin jauh jarak antara masalah dengan kondisi yang diharapkan, itu semakin menarik, ya, semakin menarik ide kita. Nah, dalam membuat best practice itu, kita diminta untuk bagaimana menjembatani masalah itu untuk bisa membuat solusinya apa, terutama di pembelajaran. Nah, inilah ide yang bisa kita tuangkan dalam bentuk best practice. Apa misalkan media, misalkan metode atau produk, atau misalkan nanti ada pengelolaan seperti apa. Nah, itu bisa menjadi ide best practice. Jadi hal ini yang bisa kita lakukan untuk merealisasi ide tadi itu. Nah, contohnya apa? Kita dalam membuat ide ini, kita perlu membuat kolom 3 ini, ya, Ibu Bapak kalau misalkan di rumah sedang duduk santai gitu, membuat 3 kolom ini, yang satu masalah, di tengah ada ide, yang terakhir kondisi yang diharapkan. Nah, misalkan di sini siswa saya itu bosan dengan buku pelajaran. Padahal saya itu inginnya itu siswa itu senang dengan buku. Nah, maka dari itu
karena ada masalah ini ya. Nah, kita membuat ide untuk memodifikasi buku pelajaran ya, bisa bagaimana supaya bisa jadi e-book atau picture book, buku bergambar, sehingga kita nanti ide kita ini yang ketika kita realisasikan ini menjadi best practice. Nah, kemudian ada siswa tidak kondusif dalam KBM, padahal kita mempunyai keinginan supaya KBM itu berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Nah, ini perlu satu inovasi strategi metode pembelajaran. Nah, ini Ibu Bapak perlu membuat bagaimana metode-metode kita dalam di kelas itu seperti apa supaya tetap kondusif siswanya. Kemudian terjadi bencana alam, wabah penyakit atau yang sampai saat ini kita alami, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, kita perlu pengelolaan pembelajaran yang adaptif. Bagaimana kita bisa mengelola yang bisa aman semuanya sesuai protokol, kemudian bagaimana tapi anak juga senang. Nah, ini tantangan bagi kita, supaya ini juga sebuah best practice juga. Kemudian di sini penilaian harus berorientasi pada AKM, bagaimana kita, nah sekarang kan eranya AKM nih ya, untuk SMA dan SMK, SMK juga ya, inovasi penilaian dengan menggunakan infografis. Nah, ini Bapak Guru misalkan dalam melakukan pembuatan soal, nah munculkan infografis yang bisa memicu itu untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, ini bisa mendorong bagaimana nanti ketika mengerjakan AKM ini anak bisa terbiasa dengan melihat infografis ini. Nah, ini satu best practice dalam hal penilaian. Jadi ada 5 jari tadi, yang keempat adalah penilaian atau assessment. Ini menjadi satu bentuk best practice pengalaman yang terbaik kalau Ibu membuat. Nah, ini ada kalau misalkan di sekolah yang inklusif, bagaimana kita dalam menangani ABK. Nah, ABK itu lebih condong kalau kita mempunyai sebuah produk atau hal-hal yang real untuk ABK ini. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana menyusun sebuah best practice dalam buku 4. Kalau Ibu Bapak semua ingin naik pangkat, jangan sampai meninggalkan kitab suci ininya. Kitab suci Ibu Bapak Guru dalam naik pangkat ya. Namanya buku 4 di PKB ini. Di dalam PKB itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, ada poin penilaian yaitu best practice. Nah, apa yang bisa kita nilaikan? Ada 2 hal di sini. Yang pertama makalah, yang kedua artikel jurnal. Jadi ketika Ibu Bapak sudah mempunyai ide dan membuat suatu bentuk tulisan, nah itu ada 2 kali penilaian bisa dipakai. Ibu Bapak menyusun makalah dulu, ini disusun secara lengkap, disertai lampiran yang tebal gitu ya, ada covernya, dijilid. Nah, namun di sini hanya disimpan di perpustakaan sekolah, ya, disimpan. Kemudian ketika sudah dinilaikan di tahun ini, tahun depan bisa dinilaikan lagi dengan tema yang sama, judul yang sama, namun isinya diringkas. Ya, isinya diringkas sesuai dengan permintaan jurnal yang Ibu Bapak ingin masukkan di mana gitu ya. Misalkan aturannya harus maksimal 10 halaman ya, sudah diringkas menjadi 10 halaman. Nah, kalau sudah diringkas, silakan disubmit atau dikirim ke jurnal supaya nanti bisa diterbitkan. Nah, kalau dalam bentuk makalah itu tadi, Ibu Bapak bisa mendapatkan angka kredit sebanyak 2. Ya, kemudian kalau dikirim di artikel jurnal bisa mempunyai angka kredit 1, 1,5 atau 2. Nanti saya jelaskan. Nah, perbedaannya apa di sini yang namanya makalah atau artikel dalam best practice ini? Nah, kalau yang namanya makalah, jadi makalah itu tinjauan ilmiah atau ide gagasan Ibu Bapak semua dalam upaya mengatasi berbagai masalah di sekolah. Ya, kemudian solusinya apa sih yang Ibu Bapak lakukan gitu. Nah, kalau yang artikel, ya ini rangkumannya, artikel gagasan, jadi artikel itu yang lebih ringkas dari makalah itu. Sebenarnya isinya sama ya, hanya rangkumannya saja. Gitu. Nah, kemudian bukti fisik yang dinilai apa? Ada 2 hal yang berbeda di sini. Kalau makalah ya hanya makalah itu sama surat keterangan bahwa makalah itu sudah disimpan di perpustakaan. Dan jangan lupa cantumkan nomor register buku. Nah, ini kalau misalkan ada yang tidak ada yang lupa, ini tolong
ingat besok ketika dalam surat pernyataan, surat keterangan dari kepala perpus itu cantumkan nomor berapa dulu direkam di perpustakaan itu. Nah, kalau di jurnal ilmiah ya harus di jurnal yang ber-ISSN, kemudian lengkap dengan keterangan tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, mitra bestari dan lain sebagainya. Kemudian ada surat keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Apakah jurnal ini terbit di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi, atau di nasional. Nah, kemudian kita akan melihat susunan ketika kita mau menulis makalah yang sesuai dengan lampiran 5B dalam buku PKB ya, buku 4 PKB. Nah, saya akan menjelaskan ada 2 hal di sini, maksud saya ada 3 hal, 3 bagian ya, bagian depan, isi, dan bagian belakang. Ini saya taruh di depan, bagian depan dan bagian belakang, agar ibu bapak semuanya selalu ingat dan jangan sampai sekali-kali meninggalkan. Betul kata Bapak Suhirman tadi bahwa karya tulis yang ibu bapak semua kirimkan ke tim penilai itu sebenarnya sudah bagus semua, namun ada syarat-syarat administrasi yang terlewat atau yang belum lengkap. Nah, itu menjadikan karya kita ini ya tidak bisa dinilai gitu. Jadi ini perlu saya ingatkan di depan sebelum kita bicara dengan isinya. Kalau isinya itu sebenarnya ya Bapak Ibu semuanya sudah bisa melakukan semuanya ya. Namun hal-hal ini yang perlu kita cermati. Kalau misalkan ada satu saja yang tidak ada gitu, nah nanti bisa dipermasalahkan di penilaian. Nah, apa itu? Ini sudah saya crop dari buku 4 di bagian awal, terdiri dari halaman judul, kemudian halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah pengasahan atau persetujuan kepala sekolah, pernyataan keaslian, ini kalau bisa bermaterai, kemudian pernyataan kepala perpus, ya, ini wajib. Nah, kalau misalkan daftar tabel, daftar isi, saya kira semuanya ya sudah paham. Kemudian di bagian akhir, bagian penunjang atau di bagian belakang, itu ada biodata penulis, surat izin pelaksanaan best practice. Jadi seperti dengan PTK, ibu bapak semuanya perlu ada surat izin pelaksanaan dari kepala sekolah. Jadi benar-benar supaya resmi di instansi ibu bapak semua, ibu bapak telah melakukan suatu praktik baik di pembelajaran di kelas ibu bapak. Kemudian yang ketiga RPP tentang pembelajaran best practice tersebut, ya. Kemudian instrumen angket dan asesmen yang dilakukan. Berikut rekapan data dan hasilnya tadi, hasil dari angket dan asesmennya itu paling nggak ada sampelnya. Ya, sampel 3 siswa atau berapa, itu bisa dilihat dari 1 di makalah itu. Dan daftar hadir yang tersendiri tentang pelaksanaan best practice ini. Kemudian foto produk dan pelaksanaan best practice. Nah, ini insya Allah kalau ibu bapak semuanya ini sudah lengkap, ya, dengan syarat-syarat yang di awal ini ya insya Allah bisa dinilai. Nah, isinya, nah sekarang tergantung isinya juga. Ini juga satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini juga penting sekali. Nah, isinya apa sih dalam best practice itu? Yang pertama ada bab 1 yaitu bab pendahuluan. Nah, isinya ini bab 1 ini pendahuluan, ini salah, ini harusnya latar belakang ini. Nah, di latar belakang ini ibu bapak semuanya bercerita tentang hal-hal yang umum, khusus, kemudian to the point ke masalahnya apa. Nah, ini kalau misalkan saya gambarkan di sini, yang umum itu kondisi pendidikan secara umum di Indonesia seperti apa saat ini. Kalau bisa ya ada hubungannya sedikit-sedikit dengan masalahnya ibu bapak apa gitu. Kemudian kondisi pembelajaran di satuan pendidikan, gambarkan di situ. Kemudian kondisi spesifik masalah peserta didik, ya, seperti apa sih peserta didik ibu bapak, sampai pada fokus masalah yang akan dibahas. Jadi mengerucut seperti sebuah piramida yang terbalik dari hal-hal yang khusus, yang umum menuju ke masalah yang akan kita teliti. Kemudian rumusan masalah tujuan ini saya kira ibu bapak semuanya sudah paham, ya, tidak bisa saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan menuju ke bab 2 yaitu di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kita akan membreakdown judul yang akan kita buat tadi. Misalkan ini saya berikan contoh best practice yang pernah saya buat, pembelajaran sociopreneur industri advertising bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, dari satu judul ini, ya. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, ya. Nah, terima kasih.
Nah, dari judul ini bisa kita breakdown menjadi 3 hal. Dari 3 hal ini nanti Ibu Bapak semuanya bisa mencari literaturnya, atau kalau enggak diartikan. Ya, ini maksudnya seperti apa, nanti dijelaskan di bab 2. Nah, kemudian di bab 3, yaitu di pembahasan. Di pembahasan di sini, kalau yang diminta di buku 4, ini sebenarnya hanya ada 2, yang A dan B. Strategi dan pelaksanaan seperti apa, digambarkan di situ. Kemudian yang B ini adalah hambatannya. Nah, alangkah lebih baik kalau dilengkapi dengan dampak. Ya, dampak dari pelaksanaan itu apa? Efeknya seperti apa gitu. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu setelah siswa mempelajari itu nanti akan apa efek istilahnya itu nanti siswa mau ngapain setelah itu dengan adanya best practice kita, supaya benar-benar ini menunjukkan suatu bentuk pemikiran kita yang spektakuler. Nah, kesimpulan dah mungkin jelas di sini. Nah, sekarang dikirim, kalau sudah diringkas, dikirim ke jurnal. Nah, ini karena saya yang mengelola jurnal ide guru, ini saya jelaskan di sini. Kalau di dalam jurnal tingkat nasional atau terakreditasi itu nilainya 2. Kalau yang di tingkat provinsi 1,5. Kalau di tingkat kabupaten kota nilainya 1. Nah, kemudian kalau di ide guru ini karena sudah ISSN, kemudian ini suatu bentuk jurnal peer review ya dengan tingkat penerbitan provinsi, kemudian terindeks Google Scholar dan telah terbaca di 40 negara. Nah, kalau Ibu Bapak ingin mengirimkan ke jurnal, mohon untuk membaca semua informasi di website jurnal tersebut. Ya, kemudian setelah itu membuat akun, kemudian dikirim artikel Ibu Bapak. Ya, harus sebenarnya ya bukan harus, tapi kalau bisa lewat akun ini, karena akan terlihat di sini secara internasional nanti tingkat penerbitan jurnalnya akan seperti apa, akan terlihat termonitor di OJS ini. Nah, kemudian direview oleh reviewer, kemudian baru terbit. Nah, ini proses dari langkah-langkah di situ. Komposisinya itu berbeda dengan makalah, ada ketentuan khususnya ya, di pendahuluan itu 20%, kajian literatur 15%, pembahasan 50%, yang besar ini pembahasan gitu. Kemudian simpulan dan saran 15%. Jangan sampai yang pendahuluannya itu 50% atau di kesimpulannya malah 50%. Ini sebagai angka yang ideal, persentase yang ideal dari suatu bentuk karya tulis best practice di sebuah jurnal nih. Nah, ini satu bentuk prestasi yang saya miliki dari best practice itu. Saya bisa menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember 2018 di Bekasi, Jawa Barat. Nah, waktunya pas sih. Perhatian Ibu Bapak semua, sungguh sangat luar biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah disampaikan 2 paparan dari Pak Andi dan Bu Erma, luar biasa sekali. Kalau ini ada di forum offline, saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab yang mungkin sudah dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah kami rekam beberapa pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikannya secara langsung atau boleh kami bacakan. Tapi kami akan undang dulu. Kita akan undang 3 penanya yang pertama. Kepada Ibu Katarina Tri Cahyanti, apakah ada di forum ini? Halo Ibu Katarina, boleh di open mic? Katarina. Halo Ibu Katarina. Halo, ya. Boleh. Silahkan, nanti selanjutnya Bapak Arif Kurniawan, kemudian yang ketiga Bapak Al Arif. Dipersilahkan Bu Katarina. Saya mau bertanya ke Pak Andi, kebetulan mata pelajarannya sama, sosiologi. Saya sangat ingin tahu best practice-nya Pak Andi seperti apa. Karena, mungkin bisa saya contoh. Begitu beberapa pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Katarina, noted ya. Baik, untuk penanya kedua langsung Bapak Arif Kurniawan, dipersilahkan. Halo Pak Arif. Arif Kurniawan. Ya, halo. Pak Arif, ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya bertanya ke Pak Andi. Tadi kan disampaikan bahwa best practice itu harus
dilengkapi dengan izin ya. Berarti apakah itu harus dibuat dulu proposalnya atau direncanakan dulu? Terima kasih. Ya, baik Pak Arif Kurniawan, terima kasih. Kemudian silahkan penanya yang ketiga, Bapak Al Arif. Halo Pak Al Arif. Al Arif. Halo Pak Al Arif. Apakah masih di ruang virtual kita? Oh, Pak Arif? Nggak ada. Ya. Oke, kita skip dulu untuk pertanyaan dari Pak Al Arif. Kita lanjut ke penanya yang keempat, Ibu Siti Banat. Dipersilakan Ibu Siti Banat. Siti, mana Siti? Halo Ibu Siti Banat. Rano Saya mau bertanya ini, dulu saya pernah membuat perspektif dan sudah dapat nilai, tapi jangan kameranya yang isor. sebenarnya itu tidak menggunakan. Tapi kebetulan sekarang itu perspektif dan itu harus IPTK apakah seperti Ya. Oke, baik. Agak putus-putus, mungkin nanti boleh saya ulang, Ibu. Baik, ada 3 penanya, Bu Erma dan Pak Andi. Yang pertama dari Bu Katarina bertanya kepada Pak Andi, meminta contoh best practice dari bidang sosiologinya Pak Andi itu seperti apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Arif Kurniawan juga kepada Pak Andi, jika harus dilengkapi surat izinnya yang bagaimana, apakah harus dibuat proposal seperti proposal penelitian atau enggak. Kemudian yang ketiga dari Ibu Siti Banat, ini apakah masih, kalau zaman dulu itu harus diseminarkan seperti PTK, apakah betul seperti itu? Seperti itu ya, Ibu Banat ya. Ya, monggo. Ini boleh dijawab untuk Bu Erma ya, yang dari Ibu Siti Banat. Monggo dipersilahkan Pak Andi dan Bu Erma. Ya, terima kasih sekali. Sudah masuk ya suaranya? Ya, jelas Pak. Oke. Ya, untuk Bu Katarina, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana membuat best practice atau yang pernah saya buat dalam bidang sosiologi. Nah, dulu saya pernah membuat tentang industri advertising. Ini saya hubungkan dengan sosiologi. Apa contohnya? Ini dulu pernah saya membuat produk, yang membuat produk itu anak. Cuman produk ini saya otak-atik gaduh bagaimana supaya berhubungan dengan materi sosiologi. Nah, anak-anak itu membuat ringkasan dari pelajaran sosiologi itu yang benar-benar ringkas dan kata-katanya itu bisa marketable, artinya yang layak jual, karena nanti akan kita buat dalam bentuk merchandise ya. Nah, kemudian setelah anak-anak membuat, dan ini kebetulan saya juga beli alatnya ya, anak sudah membuat gantungan kuncinya, kemudian anak-anak menjual di rekannya, di gurunya atau di luar. Kemudian ini kan saya membuat merek dagang Sosweet gitu ya, pabrik kata-kata sosiologi. Nah, ini ya memang idenya itu ya di otak-atik gaduh dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh best practice yang pernah saya buat dalam bidang sosiologi. Kemudian Pak Arif ya, Pak Arif Kurniawan, apakah perlu membuat surat izin ya? Sangat perlu sekali, karena yang namanya best practice itu kan kalau bisa bukan hanya kebetulan sih. Kita kan mempunyai ide itu kan kita pikirkan, besok ini saya akan membuat pembelajaran atau semester besok atau tahun ajaran besok saya akan membuat suatu bentuk best practice, kan ide itu muncul duluan Pak. Ide itu muncul duluan, kemudian kita susun, kita rencanakan dengan baik, besok instrumennya seperti apa, asesmennya seperti apa, kemudian nanti perlu kita buat RPP-nya juga ya, kita buat RPP-nya, sehingga kita sudah punya minimal judul, atau kalau enggak tema besarnya apa, sehingga nanti itu bisa kita buat surat izin penelitiannya, langsung serahkan ke TU saja.
ke TU, Pak, saya mau membuat surat izin penelitian. Seperti nanti TU kan pelaksananya kayak PPL UNJ atau dari universitas lain itu, kalau mau penelitian di sekolah itu persis nanti tinggal ganti nama jenengan sama judulnya apa gitu. Ketika mereka mau membuat skripsi gitu ya, izin penelitian, sehingga sama kayak gitu, serahkan saja ke pihak TU. Ya cukup seperti itu aja. Entah nanti judulnya mau berubah, ganti, nah, nanti kan sudah punya nomor suratnya sama, nanti tinggal saja kalau misalkan mau disesuaikan dengan judulnya, ganti saja, di print ulang ketika judulnya sudah fix. Jadi intinya harus kita rencanakan dulu kan, awalnya dari ide. Memang betul tadi kata Bu Dwi Ermavianti itu kan, kita nyicil dulu data-datanya gini-gini, nanti suatu saat ide itu akan muncul di tengah-tengah, itu bisa juga ya, bisa juga. Tapi alangkah baiknya kalau yang namanya pemikiran runtut itu kan awalnya dari ide gitu ya, dari ide, kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, sehingga nanti benar-benar ini ada keberlanjutannya ke depannya seperti apa. Kalau bisa yang namanya best practice ini, kalau misalkan untuk Gupres, karena saya juga berpengalaman mengikuti Gupres di tingkat nasional ya, tapi belum bisa membawa medali. Ketika teman-teman saya ikut Gupres di sana, kebetulan saya Gupresnya Gupres guru berdedikasi ya, di sana itu hal yang paling menunjukkan best practice terbaik itu yang benar-benar sudah multi years ya. Multi years itu tidak hanya di tahun itu saja. Ini sudah diangsur-angsur ada evaluasi di tahun pertama. Tahun pertama ada peningkatan nggak, nanti dilanjutkan lagi di tingkat kedua. Jadi sustainability-nya, keberlanjutannya itu nyata di sana. Nah ini kalau misalkan Ibu Pak mau mengikuti Gupres, ini yang bagus yang seperti ini gitu. Kalau misalkan hanya pas pembelajaran satu materi aja gitu ya, kurang berbobot gitu ya. Kebetulan dulu ketika saya Gupres guru berdedikasi itu, karena yang namanya guru berdedikasi di daerah khusus, DIY kan tidak ada namanya daerah khusus, sehingga sebagus apapun best practice-nya, DIY tidak bisa membawa medali untuk di tingkat nasional untuk yang guru berdedikasi ini. Sehingga ketika itu saya dinobatkan menjadi best practice terbaik. Best practice saya itu terbaik, namun pengabdian saya di guru di daerah khusus ya kurang berdarah-darah gitu, dibandingkan dengan teman-teman yang berdedikasi di daerah Kaltara, Papua, kemudian Sumatera, di Aceh. Nah itu lebih menyakitkan di sana guru-gurunya. Effortnya itu mereka lebih tinggi, meskipun best practice saya terbaik senasional ya, namun juaranya saya tidak mendapatkan juara karena yang diperhatikan kalau di Gupres itu kan banyak hal, tidak hanya best practice-nya saja. Mungkin itu. Jadi kalau multi years yang dilakukan secara bertahun-tahun, ada evaluasinya, itu lebih baik kalau untuk Gupres. Jadi perlu ada perencanaan dulu. Begitu Pak Arif, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Andi. Kemudian masih sama-sama masih Bu Banat tadi masalah seminar ya. Kalau seminar, kalau masalah di buku 4 tidak perlu ada seminar di sana. Sehingga kalau misalkan tim penilainya itu fair, ya harusnya nggak perlu ada seminar-seminaran gitu, tidak perlu. Itu kalau misalkan tim penilainya baik, ya sudah, ini sesuai dengan buku 4 ya sudah lolos. Harusnya gitu Bu ya. Monggo Bu, kalau yang ada tambahan. Maturun, terima kasih. Silakan Bu Dwi, boleh ditambahkan. Halo Bu Erma. Halo, lupa belum di-unmute. Ya. Iya, betul yang disampaikan Pak Andi, untuk best practice itu memang tidak perlu diseminarkan. Cukup dengan dilengkapi tadi yang namanya lampiran-lampiran dan lain sebagainya, itu yang digenapi. Dan yang jangan sampai lupa adalah memang bahwa naskah ini sudah disimpan di perpustakaan. Itu juga merupakan satu penilaian yang mutlak bagi para asesor. Begitu Bu Fafa. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, semoga dari 3 penanya sudah terjawab semua. Kita akan melanjutkan ke termin yang kedua. Ini masih ada total nih, Pak Andi dan Bu Erma, ada masuk ke saya 10 pertanyaan. Jadi masih ada 7 pertanyaan lagi ya. Baik, ini Bapak Al Arif ada
apa namanya, minta dibacakan tadi, beliau tidak bisa menyampaikan secara langsung. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita harus menulis best practice sesuai dengan jurusan kita? Karena beberapa kali saya menulis untuk kenaikan pangkat dikembalikan dengan alasan tidak relevan dengan penulis. Padahal kita bisa dan mampu. Dan budaya kita biasanya memperhatikan hasil, bukan proses. Jadi kalau nggak bidangnya langsung dicorek. Bagaimana menurut Pak Andi dan Bu Erma? Terima kasih. Oke, saya lanjut ke penanya yang kedua di termin kedua dari Ibu Dwi, Bapak Dwi Suharyanto. Silakan Pak Dwi Suharyanto, boleh disampaikan. Halo Pak Dwi. Ya, Oke, mungkin ya silakan Pak Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi dan Bu Erma, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya tadi di termin pertama tadi pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh Mas Arief tadi yang terkait dengan surat iya, tentang surat izin ya Pak. Oke. Ya, surat izin itu benar seperti apa? Karena kalau yang surat izin berarti kan kita sebenarnya sudah harus menyiapkan best practice-nya itu harus siap, sehingga kita memang setelah terbitnya surat izin itu baru kita nanti melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin yang saat ini mungkin teman-teman hadapi bersama terkait dengan kondisi pembelajaran di sekolah kita, itu mungkin mungkin kita kurang mendapatkan contoh best practice seperti apa yang saat ini mungkin barangkali bisa kita buat di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Pak Dwi Suharyanto, dari mana Bapak? SMK 6 Yogyakarta. Oh ya, baik Pak Dwi. Selanjutnya pertanyaan ketiga Bu Erma dan Pak Andi ini dari Pak Hadianto Saputra. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Andi. Saya Hadianto Saputra, SMK. Oh, mohon maaf. Mohon Pak Hadianto masih adakah di ruang virtual? Boleh disampaikan secara langsung? Halo Pak Hadi. Pak Hadianto Saputra. Assalamualaikum Bu Papa. Baik, silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih. Ini dua pembicara sangat luar biasa, prestasinya luar biasa, nasional dan internasional ini. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan, saya Hadi ingin bertanya untuk bagaimana menguatkan Bapak dan Ibu guru untuk memulai untuk penulisan best practice. Karena kalau biasanya setelah seminar gini kita bingung harus mau ngapain lagi. Nah, ini mumpung pembicara-pembicara hebat ini bisa menularkan kepada kami-kami yang baru pemula ini untuk bagaimana semangat untuk menulis, untuk memulai best practice ini. Jadi mungkin lebih ke aplikasinya saja, baik yang kita guru SMK maupun yang Bapak Ibu yang ada guru di SMA. Terima kasih Bu Fafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab shortcutnya Pak, nanti ikut coaching klinik kita. Ya. Oke, monggo Bapak Andi dan Ibu Erma, ada 3 pertanyaan, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Al Arif ya, betul ya? Betul. Pak Al Arif ya? Ya, betul. Ya, tentang linearitas. Tentang itu perlu sekali Pak Arief, dan itu penting sekali dan memang tidak bisa dinilai kalau tidak sesuai dengan bidang kita, meskipun kita ahli dalam bidang tersebut gitu. Itu di mana-mana juga sama, tim penilai juga sepakat, mana-mana ya, Kota, Bantul, Sleman itu sepakat kalau tidak sesuai kita menulis buku yang bukunya tidak sesuai dengan bidang kita atau tidak di bidang pendidikan, itu ya tidak bisa dinilaikan. Kalau misalkan kita menulis novel agama gitu, padahal bukan guru agama, ya tidak bisa dinilaikan, termasuk best practice ini.
Nah, triknya gimana supaya ini bisa sesuai dengan bisa linear? Ya, dihubung-hubungkan saja, Pak. Dipaksa-paksakan nggak apa-apa. Ya, pokoknya dipaksa-paksakan. Seperti yang saya alami, saya lakukan ini, saya paksa-paksakan. Ini murid saya, ini di sini ada yang hadir di sini. Ya, ini juga sebenarnya dulu ketika pernah saya suruh membuat kayak gini ya kok kayak akan dipaksakan, ya nggak apa-apa. Yang penting untuk refreshing pembelajaran supaya tidak bosan, tidak jenuh, ya anak-anak membuat kayak gini. Nah, kalau ini saya ahlinya membuat kayak gini dulu ya, saya membuat di industri percetakan, saya memang ahlinya di situ. Tapi kalau saya hubungkan dengan pendidikan di sosiologi untuk kenaikan pangkat, kalau yang di industri percetakan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Saya membuat kayak gini, kalau tidak saya hubungkan dengan ini nggak akan ternilai gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, ini karena saya menjadikan sebuah jalan ya, media dan produk. Nah, ini ya sambung-sambungnya aja lah ya, namanya kreativitas guru kan insya Allah luar biasa ya. Jadi kalau bisa harus tetap linear, jangan sampai lepas dari koridor keilmuan kita atau bidang kita, karena yang namanya best practice dalam pembelajaran itu benar-benar kondisi real pengalaman kita di kelas dengan siswa, dengan pelajaran yang kita ampuh. Itu ya tadi satu hanya ya Pak Arif itu ya. Kemudian yang nomor 2 dari SMK Negeri 6 ya, Pak Dwi ya. Ini tadi saya yang baru nyatat yang nomor 1 RPP seperti apa? Maksud saya sama dengan Pak Arif yang tadi ya. Surat izin, Pak. Surat izin. Nah, apakah perlu pakai proposal? Itu sebenarnya kalau surat izin di sekolah itu kan perlu hanya RPP saja sebenarnya bisa. Jadi Ibu Bapak sudah punya ide, sudah punya rancangan skenario pembelajaran nanti kita mau seperti apa sih? Tulis saja di RPP, jadikan RPP itu sebagai proposal. Jadi ketika RPP sudah jadi, nah itu untuk minta tanda tangannya itu kan nanti sekaligus sebagai pengantar atau lampiran untuk membuat surat izin. Langsung kasihkan ke TU saja sudah cukup. Bapak Ibu nggak usah membuat, Bapak TU sudah ahlinya kalau membuat surat-surat seperti ini. Saya yakin di semua sekolah sudah profesional ya, ke KPU-nya atau bagian administrasi persuratan. Serahkan saja di sana, nanti akan diterbitkan surat izin penelitian. Nah, sehingga perlu ada surat ini kayak gini supaya tidak dicari-cari kesalahan kita, gitu. Sebenarnya di dalam lampirannya tidak di buku 4 tidak ada gitu, tapi kita yang namanya ngawekani kalau dalam bahasa Jawanya ya, daripada kalau misalkan ditolak kita sudah jilid, sudah keluar uang banyak tapi tidak ternyata berakhir ya. Sehingga lebih baik kita lengkapi saja lah yang itu bisa kita lakukan. Yang kedua apa Pak? Bu Hawa, tadi saya. Ya, yang ketiga Pak Hadianto Saputra, bagaimana kiat-kiat untuk yang Pak Dwi. Ya Pak Dwi ada lagi satu. Tadi saya lupa itu. Yang Pak Dwi ada lagi. Contohnya gitu. Oh. Halo Pak Dwi. Contoh. Pak Dwi bisa kasih? Ya, Bu Fafa. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan tadi? Jadi mungkin kalau beberapa contoh yang tadi disampaikan jenengan dan juga Bu Irma itu kan barangkali kalau mungkin tadi dari Bu Irma ada yang sebagai pemenang tadi yang di PMP tadi terkait dengan kondisi pandemi saat ini, tapi kan itu baru hanya profilnya saja. Nah, tetapi barangkali mungkin bisa memberikan inspirasi pada kami hal seperti apa yang mungkin dapat kita jadikan mengangkat sebagai tema untuk kita jadikan BB tersebut, Pak Andi. Terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih. Jadi contoh-contoh best practice ini Ibu Bapak semua ada di jurnal Ide Guru untuk best practice di era pandemi ini. Jadi nanti Ibu Bapak guru semuanya bisa membuka situs laman atau website jurnal Ide Guru, alamatnya https strip gitu ya. Searching aja di Google jurnal Ide Guru gitu ya. Itu nanti insya Allah sudah keluar jurnal website Ide Guru. Nanti di sana banyak sekali contoh-contoh, ada 15 ya, ada 15 contoh best practice yang ditulis oleh guru-guru hebat di DIY ini ya.
Nah, ini bisa menjadi inspirasi kita. Nah, ini salah satu contoh web jurnal Ide Guru, bisa dibuka nanti. Dan ini edisi terakhir adalah edisi khusus pandemi COVID-19. Ya, langsung ke bawah aja, Bu. Nah, nanti di bawah itu ada judul-judul. Di bawah itu, Ibu Bapak nanti bisa klik yang PDF itu, ya, PDF Bahasa Indonesia itu, ya, itu nanti ada paper di sana, full paper di sana, contoh-contoh best practice yang dilakukan di masa era pandemi ini, ya. Dan Ibu Bapak nanti bisa mengirimkan jurnal itu, ada ketentuannya di sana, silakan dibaca, insya Allah sudah familiar. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Pak Hadianto nih, tentang contoh-contoh niku nggih. Saya kira untuk contoh-contoh itu bisa Kiat ya? Bagaimana memotivasi Bapak Ibu guru memulai menulis? Kiatnya gimana ya? Saya kira untuk kiat motivasi seperti kan sudah suatu bentuk motivasi tersendiri ya. Jadi kalau misalkan menulis itu bagaimana untuk menggairahkan menulis itu, yang pertama kita harus rajin baca dulu sebenarnya. Kita nggak bisa menulis kalau kita nggak bisa baca lah ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan Ibu Bapak semuanya itu dalam sehari atau seminggu tidak membaca, nanti untuk membaca apa aja lah, koran atau jurnal atau apa ya, inspirasi ide untuk menulis itu nanti ya tidak akan muncul-muncul gitu. Jadi bagaimana kiat agar bisa kita bisa menulis best practice, ya silakan membaca sebanyak-banyaknya jurnal-jurnal tentang best practice. Jurnal Ide Guru sudah memberikan contoh 15 artikel, insya Allah itu cukup. Kalau kurang cukup, nanti di bawahnya itu ada Google Scholar, itu nanti bisa mengklik aja best practice tentang apa gitu ya. Insya Allah nanti dari seluruh dunia akan muncul gitu. Ya, jurnal Ide Guru juga sudah dipublikasi oleh beberapa penulis yang lain, sudah dibuka di 40-an lebih negara ya. Ya, ini juga menjadikan apa ya, iklim kita dalam membaca itu, literasi itu bagus seperti ini kalau misalkan kita sudah tahu bagaimana cara mencari jurnal-jurnal di online. Nah, silakan baca-baca saja, nggak perlu beli buku, nggak perlu beli jurnal apa ini hard copy-nya, cukup lihat di Google Scholar saja udah banyak sekali contohnya. Nah, intinya untuk membangkitkan bagaimana kiat-kiat bisa menulis, membaca dulu. Kalau saya mengutip pendapatnya Pak Golagong itu ya, membaca itu sehat, menulis itu apa ya, hebat. Nah, jadi membaca itu sehat, menulis itu hebat. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu semuanya terbiasa dengan membaca, itu insya Allah bisa sehat. Ya, sehat secara pikiran, secara apa ya, emosional, insya Allah menjadi sehat. Membaca itu sehat, ditambah dengan menulis itu menjadi hebat. Jadi membaca itu sehat, menulis itu hebat. Jadi nggak bisa kita menulis kalau belum yang kata awalnya tadi membaca itu belum ada gitu. Jadi pokoknya menulis, membaca dulu, baru nanti bisa menulis, membaca dan menulis. Baik. Gitu, terima kasih. Ya. Ya, baik Pak Andi. Silakan dari Bu Elma, apakah ada yang akan ditambahkan dari 3 penanya barusan? Oke, baik Bu Fafa, saya sedikit share screen aja, mungkin berbagi pengalaman tadi bagaimana contoh ya. Ada yang Pak, yang untuk contoh kalau yang di masa khusus gitu tadi ya. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk best practice yang memang memanfaatkan situasional waktu itu. Jadi optimalisasi kemampuan berpikir kritis siswa di tengah pandemi COVID pada pembelajaran tata rias. Ini judulnya cukup simpel, tetapi Bapak Ibu bisa mencermati di sini adalah yang saya mau bangun adalah bagaimana berpikir kritis siswa karena dia ada di rumah gitu. Jadi siswanya di rumah, tapi oke, boleh. Nah, ini sepintas saja Bu Fafa. Oke. Ini jadi karena siswa ada di rumah, gurunya ada di sekolah. Nah, ini yang mau dibangun apa? Ini yang mau dibangun adalah berpikir kritisnya. Nah, melalui apa, Bapak Ibu? Oke. Melalui ini. Jadi tadi juga menjawab ada dari pertanyaan yang di chat, ini kira-kira kalau kita pandemi apa yang mau dilakukan. Nah, ini yang kita lakukan.
lewat Google Classroom, Google Drive, Instagram, dan email. Memang jadi kita jadi sibuk gitu, selalu buat link, ngupload tugas dan lain sebagainya. Nah, sekaligus juga saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa kita juga ada kelas yang namanya kelas pembelajaran online, seperti coaching klinik nanti yang akan dipandu oleh mentor-mentor kita untuk mengajarkan hal-hal sederhana. Bagaimana caranya membuat Google Classroom, bagaimana mengupload ke Drive, bagaimana mencari sumber di online yang bisa digunakan untuk siswa dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu bisa join dengan kelas kami. Kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah bahwa kita memberikan link yang tidak salah kepada siswa. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kita memang benar-benar melakukan pembelajaran tersebut. Bisa jadi nanti kita ngasih tugas tapi nggak ada buktinya. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata yang sudah saya lakukan kemarin, yang juga saya lakukan sampai sekarang untuk tetap mensemangati dan memotivasi anak-anak yang ada di rumah. Nah, kalau anak-anak saja kita motivasi dan kita semangati, kenapa guru-gurunya tidak? Salah satunya adalah dengan, kalau tadi Pak Andi dengan membaca dan menulis itu mutlak. Nah, satu lagi adalah kita dekat atau kita dalam networking dengan teman-teman yang satu passion, dengan passion yang sama. Jadi Bapak Ibu silakan gabung di grup-grup coaching klinik, kemudian dengan grup-grup atau teman yang memang menyukai, mempunyai dalam arti dia juga menulis gitu. Jadi nanti yang diobrolkan sama. Di dalam satu lingkungan kita menjaga semangat untuk menulis, tapi kita dekat dengan teman yang nggak mau menulis gitu. Itu otomatis kita nggak akan bisa termotivasi. Orang kita sibuk sendiri, karena biasanya kalau kita melakukan suatu penelitian atau menulis, itu kita akan sibuk sendiri gitu. Membuat dari setiap hari kita pasti akan sibuk ngetik gitu. Jadi ketika temannya ngerumpi, kita ngetik, temannya jajan, kita ngetik, temennya ke sana kumpul-kumpul, kita juga ngetik. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu praktekkan. Nah, ya Bu Fafa seperti itu ya. Jadi networking, kalau tadi Pak Andi sudah menjelaskan menjaga semangat, Pak Hadianto itu teman saya Bu Fafa. Dia sebenarnya adalah kepala SMK Piri yang suka lomba dan tentunya banyak juga dia itu. Ya, begitu Bu Fafa. Jadi salah satunya adalah memang networking. Begitu. Ya. Baik. Masih antrean pertanyaan masih banyak nih. Sementara waktu kita tinggal 10 menit. Iya, jadi mohon izin yang bertanya, saya boleh bacakan saja supaya kita meminimalisir yang tidak terjawab begitu ya. Saya akan bacakan mungkin satu termin lagi. Jadi pertanyaan yang ke-7 ini dari Ibu Siti Rahayu. Pak Andi, boleh disebutkan untuk menilaikan jurnal disertai surat keterangan. Maksudnya surat keterangan itu dari penerbit atau dari mana? Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Nurul Latifah. Bagaimana memunculkan kreativitas siswa yang memiliki kemampuan secara material terbatas? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ke-9 dari Ibu Retno Wulandari. Bapak Andi dan Ibu Erma bisa diberikan contoh judul best practice di SMK jurusan elektronika audio video di masa pandemi ini. Tadi disampaikan bisa menggunakan infografis seperti itu. Oh, ini kepada Pak Andi ya. Terus masih ada satu lagi nih sekalian ya. Jadi termin terakhir 4 pertanyaan. Nanti waktunya singkat saja Bu Erma dan Pak Andi. Dari Bapak Muhammad Jauhar Razan. Untuk Pak Andi, bagaimana pemilihan ide atau judul penelitian yang benar-benar bermanfaat untuk siswa, praktis dalam aplikasi pembelajaran, namun menjadi ide yang anti mainstream, matur nuwun. Begitu Pak Andi dan Bu Erma, monggo. Yuk Pak Andi yang banyak penggemarnya itu dijawab Pak Andi. Ya, ini tadi mohon maaf nanti kalau ada yang ini ya saya nyatetnya tidak kurang cepat tadi. Saya ulangi satu-satu ya dari Bu Siti tentang surat keterangan. Sudah. Bu Siti sudah, ini saya jawab dulu. Untuk Bu Siti, surat keterangan tingkat penerbitan dalam jurnal itu yang dimaksud yang diterbitkan oleh surat itu yang dari penerbitnya itu. Jadi ini saya berikan contoh, misalkan jurnal ide guru
ada surat keterangan yang menerangkan bahwa jurnal ini bisa terbaca ya ini ya sharingnya ya. Nah ini menerangkan bahwa jurnal ini diterbitkan di tingkat provinsi, kota, kabupaten atau nasional. Jadi ada surat seperti ini. Jadi kalau ibu bapak menulis jurnal dimanapun itu di buku 4 diminta surat seperti ini. Kalau tidak ada surat ini ya kalau misalkan penilaiannya itu baik, tim penilainya baik ya biasanya lolos. Namun kalau misalkan ada yang mencari-cari ini wah ini sering nulis sering naik pangkat ini harus dicari salah-salahnya. Ini apa ya? Ini menjadi suatu ganjalan bagi kita kalau tidak disertakan. Jadi surat ini diterbitkan dari siapa yang menerbitkan jurnal tersebut ya. Kalau misalkan jurnal Ide Guru ya dari Dipora. Kemudian tadi masalah best practice di elektro ya, apa tadi? Yang ini tadi? dari Ibu Nurul, bagaimana memunculkan kreativitas pada siswa yang memiliki kemampuan secara material terbatas? Ini SMK nggih? Enggak menyebutkan, tidak menyebutkan. Boleh dijawab Bu Erma mungkin, dari Bu Erma saja langsung Bu Erma. Atau mungkin ini saya tadi ada maaf tadi menyebutkan infografis itu yang di sini ya, yang nanti pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Bu Irma dulu aja, Bu Irma dulu ya. Monggo Bu Irma. Ya. Boleh. Iya Ibu, memang yang dimaksud di sini ini biaya atau apanya ya? Sebentar, bagaimana memunculkan kreativitas pada siswa yang memiliki kemampuan secara material terbatas? Secara material ya? Secara material penekanannya berarti mungkin fasilitas ya, Pak ya? Iya, Pak. Dan bahan. Ini kalau di masa pandemik seperti ini mau nggak mau orang tua ikut berperan Bapak Ibu. Jadi karena mengerjakan semuanya anak-anak di rumah, berarti kita harus memberikan suatu pemahaman kepada orang tua bahwa anak-anak ini kita minta untuk melakukan tugas seperti ini karena memang batas pun kita sebenarnya tetap bisa berkarya. Dalam arti best practice ini kan juga tidak memerlukan biaya banyak sebenarnya. Kalau berkaitannya dengan material, kalau Pak Andi tadi memang lebih kepada produk, kalau saya lebih kepada habituasi atau pembiasaan. Jadi sikap yang saya sering sekali saya sebagai tujuan akhir dari sebuah best practice saya adalah habituasi atau merubah kebiasaan siswa yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya enggak teliti jadi teliti seperti itu. Jadi tidak memerlukan yang namanya material terlalu banyak karena semuanya bisa kita lakukan dengan simple gitu. Jadi kayak foto, kan hanya dibutuhkan kertas-kertas seperti itu. Kurang lebihnya begitu, Bu Bapak. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Nurul. Monggo lanjut kepada Pak Andi, Bu Retno dari SMK 2 Yogyakarta. Ya. Beliau mengajar di jurusan elektronika audio video. Bagaimana menggunakan infografis itu gitu. Ya. Ya, kalau yang saya sampaikan tadi di di presentasi tadi, yang namanya infografis itu suatu keperluan ya kalau misalkan di AKM, di AKM kan ada permintaan soal-soal itu untuk menganalisis soal berdasarkan keterangan grafik-grafik yang ada di infografis itu. Ini saya berikan contoh saja sebuah infografis. Infografis. Bentar. Nah, kelihatan sih? Ini. Ya. Kelihatan sih? Ya. Kelihatan apa? Infografis saya kelihatan ini ya? Ya, kelihatan. Nah, ini contoh infografis yang dibuat, misalkan dari pembelajaran itu kita ada kayak anak mencari data, kemudian dari data itu kita simpulkan. Nah, itu menjadikan data-data ini ditampilkan dalam bentuk poster. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh infografis. Nah, nanti dalam soal pun juga anak kita sajikan soalnya juga seperti ini. Misalkan anak untuk mendeskripsikan
data kuantitatif itu kesimpulannya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita dalam pembelajaran menggunakan best practice, ya, menggunakan infografis. Nah, sekarang seperti ini. Jadi contoh infografis itu bisa kita cari di media Google juga banyak gitu ya. Oke, baik. Itu kemudian yang Pak ini ya, Pak Ahmad bagaimana memunculkan ide anti mainstream? Oke, Pak. Oke, jadi bagaimana memunculkan ide anti mainstream ini memang sangat berat sekali kalau misalkan untuk seorang guru untuk bisa memunculkan ide-ide yang kreatif dan ide-ide yang anti mainstream dari seorang siswa, karena pada dasarnya ini kemampuan berpikir kritis ini yang sangat kurang yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat kita, termasuk peserta didik kita ya, sehingga kita dalam memunculkan suatu ide ini perlunya seorang guru yang bisa memotivasi untuk bisa anaknya itu berpikir apalah yang kira-kira spektakuler gitu ya. Nah, ini bagaimana cara memunculkannya itu ya diawali dari gurunya dulu. Gurunya itu sering menulis tidak, atau sering membuat penelitian tidak. Kalau misalkan guru itu sering menulis, kemudian disampaikan ke siswa, ini loh, saya dulu seperti ini, membuat kayak gini itu prosesnya lama, ya, tidak langsung serta-merta kita punya ide seperti itu. Yang namanya ide itu butuh proses, ya. Dulu awalnya seperti ini. Kesannya menurut orang lain ya mainstream, tapi yang namanya mainstream itu coba ditulis. Ya memang nggak lolos kalau untuk lomba, untuk ikut kompetisi ya nggak lolos karena idenya masih mainstream. Namun dari mainstream yang sudah tertulis itu ya lama-lama insya Allah kita punya kebiasaan ya. Jadi kalau dalam ilmu biologi itu kita punya istilah itu myelin. Myelin itu seperti contohnya kalau misalkan kita menyetir mobil atau motor kopling, kalau baru 1-2 kesannya kagok gitu ya, yang bonceng nggak enak ya. Naik mobil itu kita yang nyetir itu baru belajar, tapi nggak enak, rasanya nggak enak gitu. Nah, tapi lama-lama ketika orang yang belajar mobil atau motor kopling ini mencoba terus, myelin itu nanti akan berkembang, sehingga akan seiring dari prosesnya itu dia akan membiasakan orang ini untuk lebih bisa tertata ya. Seperti juga dalam menulis dan membuat ide-ide penelitian, kalau misalkan ini tidak kita biasakan, nah seperti dengan contoh naik motor kopling tadi ya, baru 1 meter mati ya. Jadi kalau misalkan tidak kita ulang berhari-hari ya sulit untuk menemukan ide yang anti mainstream gitu ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, pas sekali pukul 15. Terima kasih untuk sharingnya Bapak Ibu narasumber yang hebat. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kita berikan aplaus dulu kepada semua narasumber kita. Aplaus virtual, Bapak Ibu tidak terdengar, tidak apa-apa. Baik, kalau Bapak Ibu masih merasa kurang, masih merasa belum puas, kita masih ada sesi-sesi webinar yang lainnya, juga kita akan buka sesi coaching klinik. Nah, Bapak Ibu, boleh saya simpulkan bahwa banyak sekali memang permasalahan yang bisa kita temui dalam dunia pendidikan, khususnya yang berasal dari ruang-ruang kelas kita. Namun semuanya akan lebih bermakna jika kita bisa menguraikannya menjadi sebuah karya tulis, mendokumentasikannya menjadi hal yang bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri, guru lain, dan juga peningkatan pembelajaran kita. Di mana hasil karya itu akan memberi makna bagi semuanya, memberi inspirasi. Termasuk juga akan mengabadikan nama kita dalam sebuah karya tulis. Karena seperti yang dikatakan oleh sastrawan kita, yang fana adalah waktu, sedangkan ilmu abadi. Baik, Bapak Ibu, setelah nanti ini kita tutup, jangan kemana-mana dulu, kita akan ada sesi berfoto bersama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian
acara atau webinar kita pada seri hari ini, yaitu best practice dalam pembelajaran. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Suhirman, Kepala Balai Dinas Pendidikan, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul, kepada Bapak Andi Hapsara, dan kepada Dwi Ermavianti. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Andi Media, Andi Publisher, Ketikata Yogyakarta, GEG, Jurnal Ide Guru, Science Hunter, ADGVI, Aspendik, yang telah bersama-sama berkolaborasi dalam acara kegiatan literasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kami tutup acara pada hari ini. Nanti kami serahkan kepada Pak Matthew untuk memimpin berfoto bersama. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan, saling menginspirasi, dan tetap berkarya.